Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup B Bab 9, yaitu dengan saya sendiri, Anggini Melena, lalu dengan teman saya, Anggi Anggraini, dan Wahyu Juniarti. Pada grup kami ini, kami akan menjelaskan tentang asas hukum dasar, asas ganti rugi, asas kepentingan yang dapat diasuransikan, asas subrogasi, asas itikat baik, dan persyaratan kontrak asuransi. Silakan untuk teman saya, Kak Anggi, dibaca. Iya, di prinsip dari ganti rugi menyatakan itu bukan membayar lagi. Dibandingkan itu sebenarnya jumlah dari kehilangan di lain kata. Itu diasuransikan bukan laba dari sebuah tertutupi kehilangan. Ada beberapa pengecualian terhadap prinsip ganti rugi. Pengecualian ini termasuk kebijakan yang dihargai. Kebijakan yang dihargai hukum, penggantian biaya pertanggungan, dan kehidupan pertanggungan. Prinsip itu dapat diasuransikan harus berdiri ke kehilangan finansial. Jika sebuah kehilangan terjadi, semua kontrak asuransi harus didukung oleh kepentingan yang dapat ditegakkan secara hukum. Ada 3 tujuan dari itu dapat diasuransikan minat persyaratan, seperti ke mencegah berjudi, ke mengurangi moral bahaya. Keukuran itu jumlah dari kehilangan di properti pertanggungan dalam asuransi properti dan kecelakaan. Kepemilikan properti kewajiban hukum potensial, kreditur terjamin, dan kontraktual hak biasa mendukung itu dapat diasuransikan. Dalam asuransi jiwa, pertanyaan tentang kepentingan yang dapat diasuransikan tidak muncul ketika seseorang membeli asuransi jiwa pada hidupnya sendiri. Jika asuransi jiwa dibeli di nyawa orang lain, pasti ada yang diasuransikan itu milik kehidupan orang. Menutup keluarga ikatan darah, pernikahan, atau bunga keuangan akan memuaskan itu dapat diasuransikan. Dalam asuransi properti, bunga yang dapat diasuransikan persyaratannya harus dipenuhi pada saat terjadinya kerugian. Dalam asuransi jiwa, persyaratan bunga yang dapat diasuransikan harus dipenuhi hanya pada lahirnya dari itu aturan. Prinsip subrogasi berarti bahwa penanggung adalah berhak untuk memulihkan dari pihak ketiga yang lalai setiap kerugian pembayaran yang dilakukan kepada tertanggung. Tujuannya adalah untuk mencegah tertanggung menagih 2 kali untuk kerugian yang sama, untuk meminta pertanggungjawaban orang yang lalai untuk itu kehilangan dan memegang turun pertanggungan tarif. Jika itu penanggung latihannya subrogasi hak, itu diasuransikan umumnya harus dipulihkan sepenuhnya sebelum perusahaan asuransi dapat mempertahankan jumlah yang dikumpulkan dari pihak ketiga yang lalai. Juga tertanggung tidak dapat melakukan apapun yang dapat merugikan hak subrogasi penanggung. Namun, pihak asuransi dapat melepaskan hak subrogasinya dalam kontrak juga sebelum atau sesudah kehilangan. Akhirnya, subrogasi tidak berlaku di kehidupan pertanggungan kontrak. Prinsip dari sepenuhnya bagus keyakinan cara itu sebuah lebih tinggi dari kejujuran adalah dikenakan pada keduanya para pihak untuk kontrak asuransi daripada yang dikenakan pada pihak untuk lainnya kontrak. Itu hukum doktrin dari representasi, penyembunyian, dan jaminan dukungan. Itu prinsip dari sepenuhnya itikat baik. Representasi adalah pernyataan dibuat oleh itu pemohon asuransi, petanggung dapat menolak pembayaran untuk klaim jika representasi itu material dan salah, dan diandalkan oleh penanggung dalam menerbitkan polis pada premi yang ditentukan. Dalam hal pertanyaan keyakinan atau pendapat,
representasi yang salah juga harus teliti sebelum penanggung dapat menolak klaim. Penyembunyian fakta material memiliki akibat hukum yang sama dengan kesalahan penyajian data. Itu kontrak adalah dapat dibatalkan pada itu perusahaan asuransi pilihan. Sebuah jaminan adalah sebuah pernyataan dari fakta atau sebuah janji dibuat oleh tertanggung yang merupakan bagian dari kontrak asuransi dan harus benar jika penanggung harus bertanggung jawab berdasarkan kontrak. Berdasarkan common law, setiap pelanggaran perang kasar, bahkan jika sedikit diizinkan, itu penanggung ke membantah pembayaran klaim. Doktrin hukum umum yang keras dari garansi bagaimanapun telah dimodifikasi dan dilunakkan oleh pengadilan keputusan dan undang-undang. Untuk memiliki kontrak asuransi yang valid, 4 persyaratan harus menjadi tujuan. 1. Di sana harus menjadi sebuah menawarkan dan penerimaan. 2. Pertimbangan harus menjadi ditukar. 3. Itu para pihak itu kontrak harus menjadi sah kompeten. 4. Itu kontrak harus menjadi untuk sebuah hukum tujuan. Kontrak asuransi memiliki karakteristik hukum yang berbeda. Sebuah pertanggungan kontrak adalah sebuah tidak sengaja kontrak. Itu nilai-nilai ditukar mungkin bukan menjadi setara dan bertanggung pada terjadinya suatu peristiwa. Yang tidak pasti, sebuah asuransi kontrak bersifat sepihak karena hanya penanggung yang membuat sah dapat dilaksanakan janji. Sebuah pertanggungan kontrak adalah bersyarat karena itu perusahaan asuransi kewajiban ke membayar sebuah mengklaim bertanggung pada apakah itu diasuransikan atau penerima, memiliki memenuhi dengan semua aturan ketentuan. Sebuah properti kontrak asuransi adalah kontrak pribadi antara diasuransikan dan penanggung dan tidak dapat secara sah ditugaskan untuk pihak lain tanpa persetujuan penanggung. Sebuah asuransi jiwa, aturan adalah bebas dapat dialihkan tanpa itu perusahaan kondisi jika adalah sebuah kemenduaan di itu kontrak, dia akan menjadi ditafsirkan melawan itu penanggung. Dilanjut oleh Kak Anggi, rekan saya. Baik, 4 umum aturan dan dari pemerintah itu tindakan dari mereka dan milik mereka. Hubungan ketertanggung ialah di sana adalah tidak anggapan dari sebuah itu hubungan. Yang kedua, seorang itu harus memiliki kewenangan untuk mewakili kepala bagian. Yang ketiga, prinsipal bertanggung jawab atas tindakan acting di dalam itu cakupan dari milik mereka otoritas. Yang terakhir, keterbatasan bisa menjadi ditempatkan pada suatu bagian itu. Seseorang bisa mengikat itu kepala bagian berdasarkan pada cepat otoritas, tersirat otoritas, dan tampak otoritas. Berdasarkan doktrin hukum Weiner dan S. Topel, perusahaan asuransi ini apa sih? Mungkin diminta untuk membayar klaim yang biasanya bukan memiliki ke si pembayar tersebut. Ini ya penutup siapa? Sekian, terima kasih presentasi dari kami kelompok 9. Kelompok D, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Ya, udah nih berarti.